kekuatan itu ya karena sayanya bersandar kepada Allah ya. Kalau emang sih kalau secara pandangan akal manusia gitu ya, sendiri merawat ini tanpa nafkah, terus usahanya juga kadang-kadang gitu ya. Tapi saya ini pasti Allah itu mempunyai kehendak, itu tidak akan sia-sia. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Sebagai ibu 2 orang anak, saya dan juga pastinya ibu-ibu yang lainnya ingin memiliki anak yang tumbuh dengan sehat, ceria, dan juga bahagia. Dan kami sebagai ibu-ibu juga pasti menginginkan menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan kisah berikut ini adalah tentang seorang ibu hebat yang tinggal di Padalarang, Jawa Barat yang bernama Ibu Imas. 18 tahun ia merawat seorang diri anaknya yang merupakan penderita thalassemia dan juga cerebral palsy. 18 tahun silam, di antara perjuangan hidup dan mati, Hilman Permana lahir ke dunia. Hilman terlahir dengan kondisi istimewa. Laki-laki yang tinggal di Padalarang, Bandung Barat ini tidak pernah melihat dunia. Otaknya juga tak mampu menerjemahkan apa yang ditangkap oleh indera pendengarannya. Semasa hidupnya, Hilman juga tidak mampu untuk berbicara. Otot tangan dan kaki Hilman memang tidak kaku, namun ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sesekali ia menggerakkan tangannya, sesekali juga ia memiringkan tubuhnya di atas kasur. Kondisi kesehatan Hilman jelas tidak baik-baik saja. Sejak bayi, Hilman divonis thalassemia atau kelainan darah akibat faktor genetis. Remaja ini juga menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak dengan kondisi berkebutuhan khusus. Hilman amat membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas. Kursi roda pemberian sebuah yayasan ini memudahkan Hilman untuk berpindah tempat. Tempat duduk bertali pengaman ini juga dipakai untuk menjaga tubuh agar tertopang dengan baik. Sang ibu, Imas, juga tak boleh melepaskan pandangan. Imas harus memastikan buah hatinya selalu baik-baik saja. Tidak lama setelah Hilman lahir, Imas berpisah dengan suaminya. 18 tahun merawat buah hatinya sendirian, suka dan duka Imas alami. Perempuan 53 tahun ini membagikan pengalamannya saat Hilman didiagnosis 2 penyakit berat yang sampai saat ini belum ada obatnya. Apakah Hilman ini memang sudah diketahui kalau memang menderita seperti ini dari hamil atau pas sudah bayi? Kalau mengenai itu kan ini adalah qadarullah ya Allah, tapi kan kalau qadarullah juga seluk-beluknya atau kronologinya gitu. Awalnya mulai dari keguguran, sebelum Hilman itu kan saya keguguran. Mungkin dari itu kotor, terus pas lahirnya Hilman juga kendala dipaku, meskipun 2 kilo tapi dipakum gitu. Kecil tapi kok dipakum, susah keluarnya. Terus keluar banyak cairan biru, terus nggak bersuara, langsung dirawat. Dari usia bayi, Bu? Dari usia bayi. Gimana tuh? Kalau dulu mah kan nggak tahu dia punya CV ya. Yang kena mah yang diagnosa yang pertama mah waktu 6 bulan thalassemia.
udah talasemi, diketahui CP 9 bulan. Kekurangan Hilman tidak pernah membuat Imas berkecil hati. Sebaliknya, Hilman adalah putra kebanggaannya. Ibu, tadi kan Ibu cerita ya kalau Hilman itu kan kebanggaan Ibu ya. Iya, iya. Sering dipanggil apa? Deden. Deden Iya. gitu. Berarti Ibu merasa kalau ini adalah amanah dari Anugerah, Allah, iya. anugerah dari Allah, titipan dari Allah. Iya. Seperti itu ya Bu Iya. ya. Ceritain dong Bu, gimana sih rasanya Ibu memiliki anak seperti Hilman? Ya, ceritanya seperti ini ya, kalau misalnya dibandingkan ini prasangka aja baik kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya belum tentu kalau Hilman itu seperti yang lain atau normal, cakep, pintar gitu ya. Belum tentu dia bisa menolong saya gitu. Saya ininya fokusnya kepada akhirat. Ini adalah dari Allah untuk bisa jadi syafaat untuk saya gitu. Nah, ini yang menjadi banggaan saya itu. Ibu kan sendirian ya Bu yang Ya. merawat Ya. Hilman gitu dengan kekuatan dan juga kesabaran Ibu sendiri seperti itu gimana Ibu? Artinya memang harus total Hilman tuh bergantung hidupnya sama Ibu karena memang tidak bisa mandiri seperti itu ya Bu ya. Itu gimana Ibu? Kekuatan itu ya karena sayanya bersandar kepada Allah ya. Kalau emang sih kalau secara pandangan akal manusia gitu ya, sendiri merawat ini tanpa nafkah, terus usahanya juga kadang-kadang gitu ya. Tapi saya ini pasti Allah itu mempunyai kehendak, itu tidak akan sia-sia. Saya mempunyai itikad yang seperti itu. Ketika Allah berkehendak pasti Allah sudah memfasilitasi segala keperluannya. Itu yang menjadi kekuatan untuk saya, maka jadikan Allah sebagai backing terkuat untuk saya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Sudah waktunya bagi Hilman untuk makan. Karena mulutnya tidak bisa mengunyah, Hilman hanya mengonsumsi makanan yang bertekstur halus. Seperti nasi tim dengan lauk suwiran daging ayam dan wortel. Penderita talasemia beresiko kelebihan zat besi. Maka dari itu, Imas harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh Hilman. Anak laki-laki ini tidak diperbolehkan mengonsumsi sayuran hijau dan membatasi makan daging merah. Untuk menambah nutrisi, Hilman juga rutin mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti pisang. Menjadi orang tua tunggal, Imas harus berjuang ekstra untuk menghidupi keluarga. Ia mendapatkan penghasilan dari jasa menjahit, namun penghasilannya tidak menentu. Kadang ada pesanan, kadang tidak ada. Jika sedang ada pakaian yang dijahit, dalam seminggu ia bisa mengumpulkan uang hingga Rp80.000. Sebagai penjahit, tangan Imas sudah sangat terampil dalam memotong baju yang kepanjangan, celana yang terlalu lebar, atau mengecilkan pakaian yang terlalu longgar. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi penglihatan Imas semakin menurun. Suasana terasa syahdu kala ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Sambil berserah diri, Imas berdoa, semoga kebersamaan ini akan selalu diselimuti kebahagiaan. Karena ia yakin Sang Pencipta tidak pernah tidur. Talasemia secara umum kan dibagi 3, ada yang minor, intermedia, dan mayor. Nah sayangnya Hilman ini adalah mayor, artinya dia membutuhkan transfusi yang rutin seumur hidupnya.
Udara sejuk di Padalarang pagi ini memberikan suasana penuh syukur. Kali ini Imas dan Hilman tengah bersiap untuk pergi ke Unit Layanan Disabilitas atau ULD 3 Tagok Apu, Padalarang, Jawa Barat. Kami menyusuri jalanan pelan-pelan sambil mendorong kursi roda yang dinaiki Hilman. Di layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini adalah tempat Hilman dan Imas bersosialisasi dengan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya. Di sini, Hilman juga mendapatkan terapi. Sedikit ilmu dari pelatihan itu saya terapkan ke Hilman ya. Meskipun memang saya bukan ahlinya ya, bukan ahlinya dalam terapi, tapi sedikit-sedikit lah gitu diterapkan, misalkan untuk meminimalisir air liur ada terapinya. Terus kayak misalkan contoh anak seperti ini lah, ada kita bukan dipijit atau ya kayak dimasas lah, dirangsang gitu ya, tapi nggak sampai anak kesakitan seperti apa gitu, enggak. Jadi mamahnya juga alhamdulillah ya, diterapkan di rumah ya, Mama Hilman ini sampai istilahnya karena anak lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak diterapkan oleh mamahnya, alhamdulillah mamahnya bisa gitu. Cerebral palsy adalah masalah kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Begitu pula dengan kondisi kelainan darah atau talasemia yang diderita Hilman, yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Mengidap talasemia jenis mayor, Hilman harus menjalani transfusi darah seumur hidupnya. Dari rumah ini ke Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung, tempat Hilman melakukan transfusi darah. Jaraknya sekitar 23 km. Waktu tempuh paling cepat yaitu melewati jalan tol Paster. Namun setiap akan berobat, Imas harus memutar otak karena ia harus menyewa angkot yang biayanya cukup merogoh kantong. Ibu kalau dari sini, dari rumah Ibu ke Padalarang berapa jam Bu sampai ke RSHS? Setengah jam kalau lewat tol. Kalau lewat tol setengah jam. Tapi biasanya memang charter angkot yang setiap hari atau gimana Bu biasanya? Kalau charter angkot itu kalau kondisi dedenya udah gede, Ya. dulu mah waktu misal digendong naik yang umum, kalau nyampe ke Hasan Sadikin kan 3 kali naik angkot. Terus Bu, kalau misalkan charter angkot kayak gini sekali jalan atau mungkin untuk sekali berobat? Apanya? Itu biaya berapa gitu Bu untuk transportasinya aja? PPT 2,5-an lah. 20.000 Ya. Itu sekali berobat? Ya, satu kali berobat per 2 minggu sekali ininya rutinnya. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan dari orang tua yang membuat penderitanya mudah pucat dan lemas akibat kekurangan darah. Yayasan Talasemia Indonesia mencatat peningkatan kasus talasemia hingga Juni 2021 sebanyak 10.973 kasus. BPJS Kesehatan 2020 juga mencatat beban pembiayaan kesehatan talasemia berada pada posisi kelima, diantaranya penyakit tidak menular setelah penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Mencegah talasemia dilakukan dengan deteksi dini melalui pemeriksaan darah untuk mencegah pernikahan antara sesama pembawa sifat. Talasemia secara umum kan dibagi 3, ada yang minor, intermedia, dan mayor. Nah sayangnya Hilman ini adalah mayor, artinya dia membutuhkan transfusi yang rutin seumur hidupnya. Artinya dia akan mengalami kondisi lemah, letih, pucat karena penurunan HB. Gitu. HB itu dibentuk dari protein yang terganggu oleh karena talasemia ini. Ini kan memang mengganggu pertumbuhan sehingga dia tidak mungkin untuk melakukan gerakan atau mobilisasi seperti anak normal. Dan sampai saat ini pengobatannya sulit untuk sampai disembuhkan.
Jadi yang dilakukan adalah mengobati kondisi yang ada, mempertahankan fungsi-fungsi yang ada, juga mencegah komplikasi dari kondisi-kondisi yang mungkin dia akan hadapi. Semua yang ada di dunia ini sesungguhnya hanyalah titipan. Dimas yakin ia bisa menjalani amanah kehidupan ini dengan baik. Ia pun percaya tangan Sang Pencipta senantiasa hadir untuk membantunya dalam menggapai kebahagiaan yang abadi. Jadi saya mulai mencatat, mendiary sampah yang saya kumpulkan seorang diri itu pada tahun 2013. Tentu sepanjang perjalanan saya nggak selalu sendiri. Kadang-kadang saya bersih-bersih bareng teman-teman lain gitu. Tapi Bicara tentang sampah, banyak orang yang menilai sampah itu adalah sesuatu hal yang negatif. Di antaranya adalah kotor ataupun jorok. Bahkan tidak sedikit orang yang enggan memindahkan sampah ke tempat yang seharusnya. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan seorang pegiat lingkungan asal Kota Bogor yang bernama Giri Marhara. Beberapa tahun belakangan ia aktif membersihkan lingkungan, salah satunya di sekitaran Situ Gede Kota Bogor ini. Bahkan jumlah sampah yang berhasil aku kumpulkan selama ini jumlahnya hampir 3 ton. Kelas 7B inilah yang menjadi tempat pertama Giri Marhara peduli terhadap lingkungan. Laki-laki yang akrab disapa Hara ini mulai aktif membersihkan sampah saat duduk di bangku kelas 1 SMP Negeri 14 Bogor tahun 2010. Saat usianya 13 tahun, Hara tidak pernah absen menjalankan piket mingguan membersihkan kelas. Melihat teman-temannya perlahan tak lagi bersih-bersih kelas, hatinya tergerak untuk membersihkan tempat belajarnya setiap hari. 1 tahun belakangan, Hara aktif membersihkan lingkungan di Situ Gede Bogor. Sebuah destinasi wisata alam di tepi hutan Dramaga yang luasnya sekitar 6 hektar. Lokasi danau ini hanya selemparan batu dari rumahnya. Sabuk dan alat pencapit yang mirip dengan pedang ini selalu Hara bawa saat melakukan bersih-bersih lingkungan. Kali ini bukan dengan jongkok sambil memungut sampah langsung, laki-laki 27 tahun ini menggunakan kayak dan dayung untuk membantu bergerak saat bersih-bersih sampah di atas air. Di atas kayak juga terdapat keranjang sebagai wadah agar sampah tidak kembali berceceran. Tangan Hara sudah sangat mahir memegang dayung untuk menggerakkan kayak ke sana kemari. Matanya juga jeli mencari sampah yang ada di atas permukaan air. Mas, sekarang mau tanya, kalau sekarang kan kegiatan bersih-bersihnya juga banyak dilakukan di daerah Situ Gede ini. Ini termasuk daerah wisata. Ini seperti apa, Mas? Kalau Mas Hara sendiri melihat sampah yang ada di sini itu seperti apa? Ada terus memang seperti apa sih? Dan Mas Hara bagaimana proses untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini? Oke, jadi ketika sebetulnya yang aku lakukan itu bukan membersihkan, Kak. Karena kalau misalnya kita membersihkan, pasti sampah akan ada terus dan kita akan frustrasi. Jadi sebenarnya yang aku lakukan adalah menanamkan budaya membersihkan. Jadi kita itu adu kuat lah sama orang yang buang sampah sembarangan. Gitu. Adu habit. Siapa sih yang bisa lebih kuat mempertahankan habitnya, mereka yang buang sampah sembarangan versus mereka yang bersih-bersih. Nah, di Situ Gede ini saya awalnya pada tahun 2022
Itu bersih-bersihnya hanya di sekitaran pinggiran danau aja, jadi di darat gitu ya. Kemudian di pertengahan 2022 ada sahabatku, salah satu sepuh kami lah di komunitas-komunitas Ciliwung di Bogor gitu, namanya Pak De Suparno Jumar. Ternyata salah satu dari teman beliau adalah salah satu pengurus dari PODSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, dan beliau menyarankan bagaimana kalau kita bikin klub di sini untuk mengangkat potensi anak-anak yang bisa jadi atlet gitu. Saya merasa wah itu ide bagus, dan sekalian ini bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan lingkungan, yaitu bersih-bersih di air. 11 tahun berkecimpung dengan sampah, Hara berhasil mengumpulkan sampah hampir 3 ton. Usahanya mengerahkan tenaga, waktu, dan pikiran terhadap kebersihan lingkungan diakui bukan perkara mudah. Jadi saya mulai mencatat, mendiary sampah yang saya kumpulkan seorang diri itu pada tahun 2013. Tentu sepanjang perjalanan saya nggak selalu sendiri. Kadang-kadang saya bersih-bersih bareng teman-teman lain gitu. Tapi teman-teman ini random, nggak mesti orang-orang yang sama. Mungkin ada orang-orang yang datang out of nowhere gitu dari lapangan, mereka pengen ikutan, akhirnya bersih-bersih bareng. Tapi rata-rata sendiri. Dan sejak 2013 tercatat saya sudah melakukan lebih dari, nggak lebih sih, tepatnya 185 operasi pembersihan sampai hari ini. Yang tercatat telah mengumpulkan 2.804,29 kg sampah plastik. Kalau secara fisik, di lingkungan fisik, obstacle yang cukup berat itu mungkin menghadapi hazard seperti kita takut ada ular, atau mungkin takut ada benda-benda tajam. Karena ini sampah yang aku paling males gitu ya, itu adalah sampah tusuk sate. Membersihkan lingkungan tidak lagi dinilai oleh Hara sebagai sebuah kewajiban. Laki-laki asal Bogor ini bahkan mengaku ketagihan untuk bersih-bersih sampah dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk healing. Kita bisa menormalisasi bersih-bersih sebagai sebuah hobi, dan melakukan kegiatan cleanup pungut sampah ini bukan karena kewajiban atau hukuman atau menganggapnya sesuatu yang rendah atau hina, tapi melakukannya karena ya it's fun gitu, karena seru gitu, untuk healing. Aksi Hara bersih-bersih sampah mengundang minat teman-teman kecil yang ada di sekitar Situ Gede. Tidak hanya sampah yang ada di atas air, Hara dan beberapa teman kecilnya juga terbiasa memunguti sampah yang ada di pinggiran danau. Rachel juga tidak takut lagi tangannya kotor saat mengambil sampah di atas tanah dan jalur pejalan kaki. Rahel, kata kamu nih ya, membuang sampah pada tempatnya itu susah nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Nggak susah ya? Ya. Berarti kamu memang suka ikut-ikutan mencari sampah gini ya? Dari kapan? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Boleh tahu nggak kenapa alasannya? Karena kalau misalkan nih, kalau ikutan itu kan membuang sampah kan bisa menjaga alam agar tetap sehat. Nah itu segitu, kan kebanyakan orang-orang kan buang sampah sembarangan kan membuat kayak sungai Setu kayak tercemar, sungai gitu. Jadi kayak membuat ikan-ikan dalam ini kan kayak sudah akan mati gitu. Ya. Berarti kamu sudah peduli ya, udah sadar ya kalau sampah itu emang nggak enak dilihat. Iya. Pastinya dong. Kamu capek nggak dengan membersihkan sampah yang ada di sekitar rumah kamu di samping Situ Gede ini? Capek nggak sih sebenarnya? Enggak. Nguras fisik nggak sih? Enggak, malah seru. Seru ya. Mantap. Lanjut ya. Begitu pula dengan Dima. Laki-laki yang duduk di bangku SMP ini juga sudah terampil mendayung kayak sambil mengambil sampah di sekitarnya. Dima, aku mau nanya dong. Tadi kan aku ngeliat kamu tuh keliling-keliling ngambilin sampah gitu, pakai kayak, pakai dayung. Itu susah gak? Nggak terlalu, soalnya udah biasa. Udah biasa? Dari kapan emangnya? Dari awalnya sih lagi sepedahan, Terus? ngeliat yang main kayak gini jadi pengen ikutan. Tertarik. Ya, di situ ikutan. Terus?
Udah mahir ya sekarang? Udah bisa wus gitu ya? Gimana? Cara meraihnya seperti apa? Kayak gitu-gitu ya? Itu nggak takut goyang-goyang gitu? Nggak. Yang penting harus apa? Caranya gimana berarti? Harus jaga keseimbangan ya? Setelah terkumpul, sampah plastik selanjutnya dipilah. Sampah residu yang tidak bisa lagi dimanfaatkan terbagi atas sampah multilayer plastik seperti bungkus kopi, deterjen, dan bungkus makanan ringan. Ada pula sampah putihan atau kantong plastik. Selain itu, ada juga jenis sampah yang bisa didaur ulang seperti wadah minuman kemasan dan tutup botol plastik. Jika ada sampah organik yang berhasil dikumpulkan, penanganannya adalah dengan biopori. Membiasakan buang sampah pada tempatnya adalah contoh kebaikan kecil. Kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat besar bagi diri sendiri, juga bumi ini.